Sebagai bukti, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memperhatikan gunung di hadapannya, karena dia akan menampakkan zatnya pada gunung tersebut. Ternyata ketika hal itu terjadi, gunung itu hancur luluh lantah, sedangkan Nabi Musa alaihissalam langsung jatuh pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Para sahabat sejarah Islam yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada Nabi Musa, setelah 30 hari Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa alaihissalam mengisi masa-masa menanti tersebut dengan berpuasa. Ketika telah sampai 30 hari, beliau sudah ingin mengunyah bahan tumbuh-tumbuhan untuk mengharumkan mulutnya. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk menambah puasanya 10 hari lagi. Ibnu Abbas dan kalangan salaf lainnya menyatakan bahwa yang dimaksud 30 malam adalah seluruh bulan Zulqa'dah, lalu disempurnakan menjadi 40 malam ditambah 10 malam Zulhijjah. Maka dengan demikian pembicaraan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam terjadi pada hari Idul Adha. Pada hari seperti itu pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan kesempurnaan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu menguatkannya dengan argumen dan bukti-bukti. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an, dan telah kami janjikan kepada Musa Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya, yaitu 40 malam. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 142. Setelah tiba waktunya, Nabi Musa alaihissalam memerintahkan Nabi Harun untuk menggantikannya membina Bani Israel. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, "Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 142. Lalu berangkatlah Nabi Musa alaihissalam ke tempat yang telah dijanjikan. Setibanya di tempat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadanya dari balik tabir. Beliau Nabi Musa alaihissalam hanya mendengar suaranya, namun pembicaraannya sangat dekat. Beliau menyeru dan mengadu kepadanya. Hal itu pertanda kedudukannya yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Musa alaihissalam merasa mendapatkan kedudukan yang tinggi dan telah mendengar perkataan Tuhannya, beliau meminta agar hijabnya disingkap sehingga dia dapat melihatnya secara langsung. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak mungkin dapat melihatnya, karena dirinya pasti tidak mampu bertahan jika Allah menampakkan zatnya di hadapannya. Sebagai bukti, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memperhatikan gunung di hadapannya, karena dia akan menampakkan zatnya pada gunung tersebut. Ternyata ketika hal itu terjadi, gunung itu hancur luluh lantah, sedangkan Nabi Musa alaihissalam langsung jatuh pingsan. Ketika sadar, beliau menyadari kekeliruannya, lalu bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengakui keagungannya. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an, "Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau." Tuhan berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagaimana sedia kala,
niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan aku orang yang pertama kali beriman. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, sesungguhnya tidak ada makhluk hidup yang melihatku di dunia ini kecuali dia akan mati, sedangkan apabila benda mati melihatku, niscaya dia akan hancur luluh. Dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Musa dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, tabirnya adalah cahaya. Dalam riwayat lain beliau bersabda, seandainya dia tampakkan, niscaya pancaran wajahnya akan membakar makhluk yang dilihatnya. Dikuatkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 103. Ibnu Abbas berkata, itulah cahayanya. Jika dia tampakkan dirinya kepada sesuatu, tidak sesuatu pun yang dapat tegak berdiri di hadapannya. Setelah itu Allah mengangkat derajat Nabi Musa alaihissalam dan menjadikannya sebagai makhluk pilihan di antara makhluk-makhluk lainnya. Namun hal ini bukan berarti dia lebih mulia dari Rasulullah SAW, karena beliaulah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, sebagaimana sabdanya yang terkenal, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra, rawahu Tirmidzi, yang artinya, aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat, bukan karena sombong. Rawahu Tirmidzi. Keutamaan Rasulullah SAW juga tampak dalam peristiwa Isra dan Mi'raj di hadapan para nabi dan rasul. Namun karena ketawaduannya, beliau tidak ingin ada orang yang menyatakan dirinya lebih mulia dari nabi-nabi yang lain. Beliau bersabda, yang artinya, janganlah kalian lebihkan aku dari para nabi. Sesungguhnya pada hari kiamat semuanya orang mati terkapar. Maka akulah orang yang paling pertama sadar, ternyata Musa sedang berpegangan pada kaki arsy. Aku tidak tahu apakah dia tersadar sebelumku atau dia dibalas dari pingsannya di Bukit Tursina. Rawahul Bukhari. Hadis tersebut Rasulullah SAW sampaikan ketika ada seorang sahabat yang menampar muka orang Yahudi karena dia berkata, tidak, demi yang telah memuliakan Musa di antara makhluknya. Sebagai upaya Rasulullah SAW untuk mengingatkan tentang keutamaan dan kemuliaan Nabi Musa alaihissalam, karena orang yang menyaksikan perkara tersebut dapat berkesimpulan rendahnya derajat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis kitab Taurat langsung dengan tangannya pada sebuah papan tulis kecil yang terbuat dari batu mulia. Di dalamnya terdapat nasihat untuk tidak berbuat dosa serta rincian ketetapan yang dibutuhkan penjelasannya, baik berupa yang halal maupun yang haram. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mengambilnya dengan tekad bulat dan niat yang jujur, serta memerintahkan kaumnya untuk menunaikan semaksimal mungkin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan bahwa di antara gambaran orang yang sombong adalah manakala dia mengetahui jalan kebenaran dari Tuhannya, tetapi dia tidak menjadikannya sebagai pedoman hidup. Justru dia menjadikan jalan kesesatan sebagai pedoman hidupnya. Dijelaskan di dalam Al-Quran, dan telah kami tuliskan Taurat untuk Musa pada lauh-lauh papan tulis kecil, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Maka kami berfirman, berpeganglah kepadanya dengan teguh, dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya.
Nanti aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Jika mereka melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka selalu lalai daripadanya. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan akan menemui akhirat, sia-sialah perbuatan mereka. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 145 sampai 147. Demikianlah kisah Nabi Musa alaihissalam yang ingin menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.